Dalam dunia otomotif, mungkin saat ini Formula One adalah motorsport dengan kasta paling tinggi dan juga paling prestisius. Namun jika kita berbicara kasta di bawah Formula One namun tetap mendapatkan kasta yang hampir sama tingginya dan prestisius yang hampir setara juga, ada Le Mans. Le Mans sebenarnya bukan balapan khusus atau tersendiri di luar dari kalender balapan. Karena mau bagaimanapun, Le Mans masuk dalam kalender balap World Endurance. Tapi kalau Le Mans masuk dalam kalender World Endurance, apa yang membuat Le Mans spesial? Dan kenapa yang terkenal hanya Le Mans? Jadi walaupun Le Mans hanya sebuah trek yang ikut kalender dari kejuaraan endurance, namun Le Mans menjadi sebuah pencapaian tertinggi di luar dari kejuaraan itu sendiri. Ya, bisa dikatakan Le Mans seperti ajang penghargaan dan ajang pembuktian pencapaian seperti Oscar dalam dunia Hollywood atau penghargaan Nobel di dalam dunia sains. Itulah kenapa Le Mans menjadi balapan yang paling istimewa. Kemudian dengan sejarahnya yang kaya dan momen-momen tak terlupakan yang tak terhitung jumlahnya bagi industri otomotif, acara ikonik ini tetap relevan dari generasi ke generasi. Namun di luar dari hal tersebut, apa sebenarnya yang membuat kompetisi ini begitu unik? Maka dari itu di video ini kita akan membahas kenapa 24 jam Le Mans sangat spesial. "24 Jam Le Mans" adalah acara mobil sport tahunan di Prancis dekat kota Le Mans yang berfokus pada ketahanan. Ini adalah balapan ketahanan jarak jauh tertua di dunia yang diadakan secara terus-menerus. Untuk berkompetisi, tim balap harus mencapai kompromi antara kecepatan dan kapasitas kendaraan untuk beroperasi terus-menerus selama 24 jam tanpa mengalami masalah teknis. Dan pemenang 24 jam Le Mans adalah kendaraan yang berhasil menempuh jarak paling jauh dalam waktu yang ditentukan. Berarti balapan ini berbeda dengan balapan lain yang menentukan juara berdasarkan waktu tercepat. Dan karena tanggal penyelenggaraan yang jatuh pada bulan Juni, maka para pembalap harus menghadapi suhu yang seringkali sangat panas, terutama jika mereka yang mengendarai mobil yang lebih kecil tanpa ventilasi yang cukup. Ya, walaupun dalam suhu yang panas, tapi hujan malah sering terjadi. Dan hujan adalah penambah bumbu-bumbu kenikmatan untuk menikmati Le Mans. Untuk balapan Le Mans sendiri, balapan dimulai pada sore hari dan berakhir keesokan harinya pada waktu yang sama dengan waktu dimulainya balapan sehari sebelumnya. Dalam Le Mans, pesaing kontemporer seringkali menempuh jarak lebih dari 5.000 km. Dan karena ini balapan ketahanan, maka bukan hanya pembalap aja yang bekerja di sini. Karena kru Le Mans sangat berperan penting di sini, yang mana kru Le Mans memiliki tugas untuk meminimalkan kerusakan mekanis. Selain itu, kru juga harus mengelola bahan habis pakai kendaraan, termasuk bahan bakar, ban, dan bahan rem. Dan menurut peraturan yang berlaku saat ini, setiap kendaraan yang berpartisipasi harus memiliki 3 pembalap. ACO menyelenggarakan acara ini di Circuit de la Sarthe. Ini adalah sebuah jalan umum yang ditutup dengan segmen balap. Dan balapan ini merupakan bagian dari Triple Crown of Motorsport yang juga mencakup Indianapolis 500 dan Grand Prix Monaco. Sirkuit ini memiliki lintasan permanen dan juga penutupan sementara jalan umum untuk mengakomodasi acara tersebut. Pada tahun-tahun sejak 1923, lintasan ini telah mengalami banyak modifikasi, terutama untuk tujuan keselamatan. Panjangnya saat ini adalah 13.626 km. Kota Le Mans pada awalnya merupakan bagian dari balapan ini, namun karena alasan keamanan, bagian tersebut diperpendek untuk menjaga keamanan penonton. Dan kecepatan maksimum di Le Mans saat ini sekitar 330 km per jam, karena lintasan lurus yang lebih pendek. Untuk memutari satu putaran Le Mans, mobil LMP1 membutuhkan waktu sekitar 3 menit 25 detik, dan trek Le Mans memiliki 38 tikungan. Dengan tikungan yang ada dan kecepatan yang ada, Le Mans merupakan salah satu lintasan balap terbaik dan paling terkenal di dunia. Jadi tidak mengherankan jika banyak pembalap yang ingin berkompetisi di sana. Selain itu, yang membuat Le Mans spesial adalah Le Mans adalah tuan rumah dari berbagai inovasi. Banyak perbaikan desain mobil telah dilakukan di Le Mans untuk menghadapi tantangan lintasan. Dan hal ini diamanatkan oleh peraturan atau merupakan upaya produsen untuk mendapatkan keuntungan dari saingan mereka dalam kompetisi. Dengan hasil kerja keras pabrikan di Le Mans, hasilnya banyak fitur baru yang masuk ke dalam mobil biasa.
Dan yang paling umum biasanya berkaitan dengan aerodinamika mobil, mesin yang baru, sistem pengereman yang lebih efisien, dan lainnya. Jadi karena Le Mans banyak perkembangan teknologi lainnya yang bisa dipamerkan dalam ajang ini. Kemudian mobil-mobil LMP1 yang sekarang membalap adalah keajaiban teknologi. Dengan mesin turbocharger V8 naturally aspirate, mesin turbocharger V6, atau mesin turbocharger V4 direct injection, sistem hybrid yang rumit, dan masih banyak lagi, tata letak yang mencapai puncaknya di sana, ini membuat Le Mans semakin spesial. Dan dalam balapan, untuk meminimalkan pit stop, setiap mobil akan dirancang untuk melaju secepat mungkin namun tetap hemat bahan bakar. Di satu sisi, ini seperti melihat sekilas ke masa depan karena begitu banyak teknologi yang bisa dilihat di sirkuit ini pada akhirnya akan masuk ke dalam kendaraan kita suatu saat nanti. Dan faktor terakhir yang membuat Le Mans spesial adalah Le Mans memiliki persaingan yang ikonik. Ajang balap yang hebat dapat menciptakan persaingan yang hebat, yang berarti tidak ada yang lebih hebat daripada Le Mans. Kenapa? Ya, di Le Mans kita telah melihat beberapa pertarungan head to head yang paling menghibur dan bersejarah selama ini. Salah satu yang paling terkenal adalah persaingan Ford versus Ferrari. Pada tahun 60-an ketika Ferrari menguasai Le Mans, Henry Ford mengajukan penawaran untuk membeli perusahaan tersebut, yang pada akhirnya tidak terjadi karena Enzo Ferrari tidak ingin kehilangan otoritas atas perusahaannya. Dan hal ini membuat Ford sangat frustasi sehingga mereka membuat mobil baru dengan bantuan Shelby untuk menghancurkan Ferrari. Dan hasilnya mereka berhasil memenangkan Le Mans tahun 1966. Itu adalah pertempuran yang luar biasa sehingga ada buku dan film tentangnya. Kemudian pertarungan penting lainnya adalah Jaguar versus Porsche. Porsche merajai Le Mans tahun 80-an dengan 7 kemenangan beruntun dari tahun 1981 dan seterusnya dengan mobil-mobil ikonik seperti Porsche 936, 956, dan 9692. Namun pada tahun 1987, Jaguar mencoba mematahkan rekor tersebut dengan XJR 8. Ini adalah sebuah mobil yang terkenal dan telah teruji sebagai pemenang balapan. Namun mobil ini berakhir di posisi kelima, kalah lagi dari mobil Porsche. Tapi Jaguar kembali pada tahun berikutnya dengan XJR9 yang berhasil melewati Porsche dan memenangkan Le Mans. Selain pertarungan tersebut, sebenarnya masih banyak pertarungan lainnya. Dan itulah yang membuat Le Mans sangat ikonik. Mungkin Le Mans tidak cocok untuk ditonton oleh semua orang karena balapan yang sangat panjang. Dan kebanyakan orang juga lebih menyukai balapan yang singkat seperti Formula One misalnya. Tapi siapa yang bisa menolak pesona mobil Le Mans dengan bentuk yang ikoniknya? Mungkin Formula One memiliki bentuk yang serupa, tapi di Le Mans bentuk mobilnya walaupun sekilas mirip tapi ternyata beda-beda. Hal ini bisa terjadi ya karena regulasi cukup membebaskan bentuk mobilnya. Dan berbeda dari Formula One juga, mobil Le Mans berbentuk seperti mobil masa depan atau mobil luar angkasa. Dengan bentuk yang seperti kapal selam ini membuat mobil ini sangat menarik. Dan mobil Le Mans kelas tertingginya menjadi salah satu alasan Le Mans menjadi ikonik juga. Dengan demikian, Le Mans memang layak untuk ditonton walaupun musim ini agak membosankan karena kita hampir 7 jam menonton mobil berputar-putar di trek di bawah safety car. Tapi di akhir balapnya kita disuguhkan dengan pertarungan 3 pabrikan yang memperebutkan secara intens. Dan itu sangat seru dan layak ditonton. Gimana nih menurut kalian? Apakah Le Mans sespesial itu? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.